Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Danus Yudakdo, peserta Lasar CPNS Kemendikbudristek tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan terkait modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang ada pada agenda 1. Dalam modul ini terdapat 3 poin utama, yaitu wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Yang pertama, terkait wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan itu sendiri dapat dimaknai sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan sendiri muncul akibat dari rasa senasib yang dirasakan oleh bangsa Indonesia akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa luar. Rasa senasib itu kemudian terpatri dalam diri hingga akhirnya kita mulai memasuki masa-masa kebangkitan nasional saat lahirnya organisasi Budi Utomo. Kemudian setelah Budi Utomo juga lahir organisasi-organisasi lain hingga pemuda-pemuda sepakat untuk melakukan kongres yang sangat terkenal, di mana kongres tersebut kita kenal sebagai Kongres Pemuda II. Sejarah kemudian berlanjut hingga tiba penjajah lain, dan di mana saat penjajahan yang terakhir itu oleh bangsa Jepang, kita mengenal 2 organisasi penting yang kemudian menjadi pendorong lahirnya kemerdekaan. Organisasi tersebut yakni BPUPKI dan PPKI. Pada akhir-akhir menjelang kemerdekaan, organisasi PPKI sangat berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hingga puncaknya pada saat proklamasi, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dipercaya untuk menjadi proklamator dari proklamasi itu sendiri. Perjuangan terus berlanjut sampai akhirnya tiba masa mengisi kemerdekaan, dan kemudian kita mengenal Indonesia yang seperti yang kita rasakan saat ini. Dan dewasa ini terdapat 4 konsensus dasar yang perlu kita pahami dalam bernegara, yaitu bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia, lalu lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bendera kita yaitu bendera merah putih, dan juga lagu kebangsaan yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, wawasan kebangsaan ini penting untuk diinternalisasi dalam diri siapapun, anak bangsa dan seluruh warga yang berada di wilayah NKRI. Karena perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sangatlah penting, dan mereka meraihnya dengan susah payah, telah berkorban tenaga, waktu, harta, bahkan nyawa. Sehingga jangan sampai perjuangan mereka itu sia-sia dan terputus karena seiring berjalannya waktu. Dan selanjutnya kita juga mengenal apa yang disebut bela negara. Bela negara sendiri adalah suatu sikap, tindakan, dan juga perilaku yang muncul dari bangsa Indonesia yang sifatnya untuk menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI. Untuk bela negara sendiri itu muncul akibat serangan dari Belanda pada agresi militer yang kedua, dan agresi militer tersebut menjadi saksi bagaimana kita berjuang untuk merebut wilayah ibu kota yang saat itu berada di Yogyakarta melalui serangan umum 1 Maret 1949.
Tentu perjuangan dalam membela keutuhan bangsa dan negara tidak bisa atau sulit kita lakukan dengan cara-cara yang dilakukan oleh para pahlawan dahulu, melalui mengangkat senjata dan perang melawan penjajah. Namun sebagai seorang ASN dan juga seorang dosen, hal yang bisa saya lakukan adalah menggunakan baju tradisional seperti baju batik, baju daerah, lalu menggunakan atau memprioritaskan produk-produk dalam negeri, serta ikut dalam pemilu namun tetap harus netral, karena ASN itu tidak boleh memihak pada siapapun. Serta yang paling jelas terlihat adalah upaya ketika nanti menjadi dosen yang harus rela berkorban waktu dan tenaga untuk bekerja dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Karena menjadi seorang dosen adalah sebuah pilihan di mana nanti sebagai seorang dosen waktu itu menjadi sangat fleksibel. Waktu bekerja itu tidak hanya di siang hari, karena malam pada kenyataannya juga seorang dosen akan tetap bekerja, entah menyiapkan materi, menulis artikel, membuat penelitian, ataupun sekedar membalas pesan dari mahasiswa. Itu adalah langkah-langkah nyata yang nanti akan dapat saya lakukan sebagai seorang ASN dan juga seorang dosen dalam berjuang untuk menjaga kesatuan dan persatuan di NKRI. Dan yang terakhir terkait dengan sistem administrasi NKRI, perjuangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia itu sudah muncul bahkan sebelum adanya penjajah. Di masa Majapahit kita kenal ada Kitab Sutasoma dan juga Sumpah Palapa yang dicetuskan sebagai sebuah semangat, api kobaran semangat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, lalu pasca kemerdekaan kita juga masih diganggu hingga muncul RIS, Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang sementara, hingga akhirnya kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun yang tidak kalah penting dalam tonggak perjuangan dalam mempersatukan bangsa ada di tahun 1957 di mana Juanda Kartawijaya mengeluarkan Deklarasi Juanda yang saat itu mampu mempersatukan wilayah Indonesia dan menjadikan Indonesia resmi sebagai negara kesatuan. Di mana dahulu jika di antara Pulau Jawa dan Kalimantan itu merupakan perairan internasional, maka tidak sekarang, karena wilayah di antara Jawa dan Kalimantan tetap wilayah Indonesia. Dan itu adalah suatu keuntungan yang harus kita syukuri dan merupakan jasa dari Juanda dan juga para pahlawan. Marilah kita jaga persatuan ini. Marilah kita jaga kebinekaan ini yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan susah payah, dengan mengorbankan segala yang mungkin mereka bisa korbankan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.